Halo semuanya, perkenalkan saya Liza Indana Zulfa dengan NIM 240909130, kelas 4D Universitas Harkat Negeri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan isi file sistem pendukung keputusan atau SPK yang menggunakan beberapa metode pengambilan keputusan yaitu metode SAW, WP, dan TOPSIS. SPK sendiri merupakan sistem yang membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan data, kriteria, dan perhitungan tertentu agar hasil keputusan menjadi lebih objektif dan terstruktur. Pada bagian pertama terdapat tabel keputusan yang digunakan sebagai dasar penilaian. Di sini terdapat beberapa kriteria penilaian seperti kehadiran, target kerja, disiplin, dan kerjasama tim. Kemudian terdapat kategori hasil penilaian mulai dari karyawan terbaik, lalu ada baik, cukup, hingga kurang. Tabel ini digunakan untuk menentukan standar penilaian sebelum data diproses menggunakan metode SPK. Selanjutnya masuk ke bagian metode SAW dan WP. Pada bagian ini terdapat data alternatif, yaitu beberapa pilihan asuransi yang akan dibandingkan berdasarkan beberapa kriteria. Nah, di sini bisa terlihat bahwa alternatif pada tabel ini tuh terdiri dari beberapa perusahaan asuransi, yaitu ada A1 untuk asuransi aman, lalu A2 itu untuk asuransi sejahtera, A3 untuk asuransi Sentosa, A4 untuk asuransi Prima, dan A5 untuk asuransi Nusantara. Kemudian sistem melakukan penilaian berdasarkan 5 kriteria, yaitu C1 dengan harga premi, C2 C2 besar pertanggungan, lalu C3 jumlah rumah sakit rekanan, C4 itu kesempatan klaim, dan C5 yaitu rating pelanggan. Nah, di sini juga ada bobot. Pada bagian berikutnya terdapat jenis kriteria dan bobot kepentingan. Kriteria cost berarti semakin kecil nilainya maka semakin baik. Contohnya yaitu harga premi. Sedangkan benefit berarti semakin besar nilainya maka semakin naik, seperti besar pertanggungan atau rating pelanggan. Kemudian setiap kriteria itu diberikan bobot sesuai tingkat kepentingannya agar proses perhitungan menjadi lebih akurat. Ini bobotnya ada 30% dan lain-lain. Lalu metode pertama yang digunakan adalah metode SAW atau Simple Additive Weighting. Pada metode ini, data awal akan dinormalisasi terlebih dahulu agar semua nilai memiliki skala yang sebanding. Untuk kriteria benefit, proses normalisasi dilakukan dengan membagi nilai alternatif dengan nilai maksimum. Sedangkan untuk cost, nilai minimum dibagi dengan nilai alternatif. Setelah normalisasi selesai, seluruh nilai dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria, lalu dijumlahkan untuk mendapatkan nilai akhir. Alternatif dengan nilai tertinggi akan menjadi pilihan terbaik. Nah, ini alternatif, ini normalisasinya seperti ini, teman-teman. Ini normalisasi. Nah, ini bisa dilihat rumusnya seperti itu. Metode berikutnya adalah metode WP atau Weighted Product. Berbeda dengan SAW yang menggunakan penjumlahan, metode WP menggunakan perkalian. Setiap nilai alternatif dipangkatkan menggunakan bobot kriterianya masing-masing. Kemudian hasil perkalian tersebut menghasilkan nilai vektor S. Setelah dilakukan normalisasi menjadi vektor V untuk menentukan ranking akhir. Alternatif dengan nilai V terbesar dianggap sebagai alternatif terbaik. Nah, ini kita cari pangkat dulu. Nah, ini rumusnya. Ah, rumusnya itu ini. Lalu hasilnya itu dipakai buat cari nilai nilai S. Lalu hasil dari nilai S kita cari untuk
nilai V seperti itu, teman-teman. Selanjutnya terdapat metode TOPSIS atau Technique for Order Preference by similarity to ideal solution. Metode ini bekerja dengan menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Solusi ideal positif merupakan nilai terbaik dari setiap kriteria, sedangkan solusi ideal negatif merupakan nilai terburuk. Kemudian sistem menghitung jarak setiap alternatif terhadap kedua solusi tersebut. Alternatif memiliki jarak paling dekat dengan solusi ideal positif dan paling jauh dari solusi ideal negatif akan menjadi pilihan terbaik. Nah, ini bisa dilihat. Jadi nanti kita mencari A plus dan amin, lalu D plus dan D min. Hasilnya, maka akan memunculkan ini. Pada bagian akhir ditampilkan hasil ranking dari seluruh alternatif berdasarkan metode perhitungan yang digunakan. Dari hasil tersebut diketahui alternatif mana yang paling memiliki performa terbaik berdasarkan seluruh kriteria dan bobot yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi ini alternatif eh, hasil terbesar yaitu adalah A5. A5 itu tadi, A5 itu berarti asuransi Nusantara. Seperti itu, teman-teman. Nah, kesimpulannya, file ini itu menunjukkan bagaimana sistem pendukung keputusan dapat digunakan untuk membantu proses pemilihan alternatif terbaik menggunakan metode SAW, WP, dan TOPSIS. Ketiga metode tersebut memiliki cara perhitungan yang berbeda, tapi tujuan akhirnya sama, yaitu menghasilkan keputusan yang lebih objektif, cepat, dan terstruktur berdasarkan data dan bobot kriteria. Sekian dari saya, terima kasih.